من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Sayaquluna bakal padha ngucap sapa menungso boleh sapa kaum. Artine kaum ayil mutanazi'una tegese wong kang padha berselisih, wong kang padha beda pendapat kabeh. Beda pendapat fi adadil fityati ing dalem jumlahe wong-wong nom tanazu atau berselisih mau fi zamanin nabi ing dalem zamane Kanjeng Nabi. Ayaqulu tegese ngucap sapa ba'duhum setengah mutanazi'un ngucap ngene hum utawi fityah iku salah satun wong telu rabi'uhum utawi kang ngaping pati salasah iku kalbuhum asune salasah wa yaquluna lan padha ngucap sapa setengah kang liya ai ba'duhum tegese setengah mutanazi'un ngucape khamsatun utawi fityah iku khamsatun wong limo sadisuhum kang utawi wong kang ngaping nemi khamsah iku kalbuhum asune khamsah wal qaulani utawi kaul to pendapat loro iku linasara najrona ya kaduwe wong-wong Nasranine kota Najran oleh ngucap salasah lan khamsah mau rajman krana dene nyono bil ghaibi klan barang ghaib aidhonan tegese krana nyono fil ghaibati ing dalem ghaib ora ono ya ghaib anhum sangking fityah wa huwa utawi lafal rajman bil ghaib iku raji'un kembali apa lafal rajman bil ghaib kembaline ilal qaulaini maring pendapat loro ma'an hale bareng-bareng wa nasbuhu utawi nasobe lafal rajman iku alal maf'uli lahu ing atase dadi maf'ul li ajlih maf'ul lah ai li dhannihim tegese krana penyanane ba'duhum ya nyono zalika ing mengkono salasah lan khamsah itu dalika ing mengkono salasah lan khamsah wa yaquluna lan padha ngucap sapa ba'duhum ta sapa wong-wong mukmin ayil mukminuna tegese wong-wong mukmin ngucape sab'atun utawi fityah iku sab'atun wong pitu wasaminuhum utawi kang ngaping wolune sab'ah kaping ngaping wolune sab'ah iku kalbuhum atine asune sab'ah
Al jumlatu uti jumlah ini jumlah min mubtada'in nyatane mubtada wa khobarihi lan khobari mubtada iku sifatu sab'atun. Jadi sifate lafal sab'atun, jumlahnya yaitu wathaminuhum kalbuhum, itu mubtada khobar. Mubtada khobar menjadi sifatnya lafal sab'atun, oleh jadi sifat biziyadatil wawi kelawan nambahi wawu. Jadi sab'atun iku sab'atun pitu sifate sab'ah wathaminuhum kang utawi ya wong kang atau kang ngaping bolune sam'ah iku kalbuhum. Waqila lan tindikaken apa sing kila takkidun utawi jumlah iku nauqidi audalatun oto nuduhaken apa jumlah nuduhaken ala lusuqis sifati ing atase nempele sifat, nempel-nempel bil mausufi kelawan mausuf. Wa wasful awwalaini uti nyipati pendapat loro kang pertama, uti nyipati pendapat loro kang pertama karone disifati birrojmi kelawan rojam ya, birrojmi kelawan rojam. Rojam itu artinya melempar dengan batu. Dunas salisi ora nyipati pendapat kang kaping telu, ora nyipati pendapat kang kaping telu iku dalilun nuduhaken atau jadi dalil iku dalilun nuduhaken apa wasfu nuduhaken yen ala annahu ing astase stuhune salis iku mardiyun pendapat kang diridoni wa sahihun lan pendapat kang bener. Artinya Quran mengatakan nanti orang-orang itu setelah zaman Nabi, artinya sekian tidak tahu berapa ratus tahun atau ribu tahun tidak ngerti ya, jauh dari zamannya Ashabul Kahfi, yaitu pada zaman Nabi kita, orang-orang ini yang mengerti dan mendengar cerita tentang Ashabul Kahfi itu berbeda pendapat soal bilangan dan jumlahnya Ashabul Kahfi ada berapa. Ya, sebagian mengatakan itu cuma 3 orang ditemani seekor anjing. Lah kemudian sebagian mengatakan 5 orang ditemani seekor anjing. Lah ini 2 pendapat itu kemudian dikomentari oleh Quran. Komentarnya bagaimana? Rojmam bil ghaib. Artinya 2 pendapat itu bersandar kepada perkiraan saja. Tidak ada sandaran bukti yang kuat, hanya kira-kira, hanya perkiraan dan prasangka saja. Gitulah. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengatakan jumlahnya 7 orang ditemani seekor anjing. Nah, Quran itu menceritakan 3 pendapat itu. Yang dua tadi, yang pendapat yang mengatakan 3 orang dan yang 5 orang itu dikomentari miring, komentar yang negatif, yaitu apa? Rojmam bil ghaib, itu hanya berdasarkan kira-kira, sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu, tidak punya kabar atau dasar yang valid, tetapi kemudian jadi pegangan. Nah, itu namanya rojmam bil ghaib. Berarti tidak baik orang itu mengatakan sesuatu yang tidak punya dasar kuat. Nah, itu tidak baik, itu hanya kira-kira. Nah, berarti kalau seperti itu 2 pendapat yang mengatakan 3 orang dan yang mengatakan 5 orang, ini berarti pendapat keliru. Kalau tidak keliru,
tentu tidak akan dikomentari miring rajmam bil ghaib. Nah, tetapi pendapat yang ketiga yang mengatakan 7 orang ditemani seekor anjing, ini tidak dikomentari miring, dibiarkan. Nah, berarti kalau begitu bisa disimpulkan yang benar adalah pendapat yang nomor 3, ya, yaitu yang 7 orang ditemani seekor anjing, karena itu tidak dikomentari negatif rajmam bil ghaib. Berarti yang ketiga itulah yang benar, yang sahih, itulah seperti itu ya. Begitulah. Lah kemudian gimana? Qul ngucapo sira Rabbi uti pangeran ingsun iku alamu ngaweruhi bi'iddatihim maring jumlahe fityah ma ya'lamuhum orang ngerti ing fityah ing jumlahe fityah sapa illa qalilun angin wong sithik. Kolang diko sopo Ibnu Abbasin Sayyidina Ibnu Abbas pengdikane ana utawi ingsun iku minal qalili termasuk golongane wong kang setitik. Wa dzakarohum lan nutur sopo Ibnu Abbas ing fityah ya ditutur sab'atan ing wong 7. Mulane fala tumari mongko aja berdebat sira, tujadil tegese berdebat sira fihim ing dalem soal jumlah fityah illa miraan angin kelawan debat zahiron kang pertelo apa mira debat pertelo bima kelawan barang unzila kang diturunaken apa ma alaika ing atase sira wala tastaftilan ojo njaluk fatwa sira fihim ing dalem jumlah fityah tatlub tegese mencari siro, meminta siro al-futya ing fatwa minhum sangking ahlul kitab, min ahlil kitab tegese sangking ahlil kitab, rupane ahlil kitab al-yahudi yo wong-wong Yahudi, ojo mencari fatwa ahadan ing wong suwiji. Ya. Maksudnya ini yang komentar soal jumlah berapa itu, ini bukan sesuatu yang penting. Di dalam kisah Ashabul Kahfi itu jumlah itu bukanlah sesuatu yang penting. Sudah serahkan saja kepada Allah yang mengetahui secara pasti jumlahnya berapa orang, itu hanya Allah. Dan sedikit dari manusia, sedikit dari orang ya, hanya sedikit orang yang tahu tentang jumlahnya berapa. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas mengklaim, mengatakan bahwa dirinya itu termasuk orang yang sedikit, yaitu yang tahu itu, tahu jumlahnya itu. Ibnu Abbas mengatakan jumlahnya 7 itu. Nah, karena itu bukan persoalan utama di dalam kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan di Quran, karena itulah tidak perlu jadi bahan cekcok dan tidak perlu menjadi perdebatan soal berapa-berapa. Sudahlah, yang menjadi pesan utama di dalam kisah Ashabul Kahfi adalah adanya sekelompok orang yang teguh di dalam keimanan sekalipun menghadapi cobaan-cobaan dan resiko yang sangat berat. Kalau orang yang teguh itu memegangi keimanan, akan diberi bantuan dan pertolongan oleh Allah. Allah akan memberikan pertolongan dengan cara yang tidak dibayangkan oleh umat manusia. Nah, itulah cara apa itu sampai tertidur, ditidurkan oleh Allah beratus-ratus tahun di dalam gua. Itulah pesannya utamanya. Lah, sehingga yang mesti diperhatikan adalah hal seperti itu. Kita pun sama ya dengan mereka. Kapan umat manusia, bukan hanya zaman Ashabul Kahfi saja, dimanapun kalau orang yang teguh memegangi keimanan, teguh menghadap pada Gusti Allah, memilih ridhonya Gusti Allah, sekalipun terlihat pahit dan berat,
itu akan diberi pertolongan dan taufik oleh Allah. Sudah itu yang jadi pegangan. Adapun jumlahnya sekian-sekian tidak perlu diperdebatkan itu. Maksudnya seperti itulah. Lah ini ya, seringkali orang ini memahami cerita tetapi kemudian tidak proporsional cara menyikapinya, yaitu yang disukai hanya hal-hal yang tidak penting, yang penting justru dilupakan. Ya, soal cerita Kanjeng Nabi Nuh yang diselamatkan melalui perahu itu juga sama. Ya, sama apa? Ya itulah nasib orang-orang yang beriman baik, pada akhirnya pasti itu dibela, diselamatkan oleh Allah. Yang tidak, ya itulah dibinasakan oleh Allah. Itulah yang menjadi pesan dalam kisah perahunya Nabi Nuh. Tetapi orang terkadang atau bahkan sering itu ingin tahu soal perahunya, panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter, menghabiskan berapa kubik kayu, berapa kilo, berapa kintal paku dan lain-lain. Itulah seperti apa. Nah ini yang seperti itu harus diperbaiki itu ya. Ya semuanya lah, semuanya itu orang harus tahu skala prioritas ya di dalam segala hal. Yang dinomorsatukan apa, nomor dua apa, seringkali jangan seringkali terbalik. Yang di bawah ditaruh di atas, yang tidak penting dianggap diperhatikan luar biasa, yang penting malah diabaikan. Wala tastafti fihim minhum ahada, yaitu Nabi tidak perlu tanya kepada ahlul kitab soal itu. Wong ahlul kitab juga itu tidak ngerti, itu hanya kira-kira saja. Kalau orang yang hanya kira-kira sudah tidak usah jadi pegangan itu. Wasa'alahu lan takon ing Kanjeng Nabi sopo ahlu Makkah, penduduk Mekah, nakoaken an khobari ahlil kahfi, tentang ceritane ahlul kahfi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, pengendikane ukhbirukum bihi ghadan, ukhbirukum arep atau bakal ngabaraken sapa ingsun ing sira kabeh, bihi kelawan khobaru ahlil kahfi, oleh ngabaraken ghadan ing dalem ngesuk. Ya, artinya Nabi kan ini ditanya oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah disuruh dan diperintah oleh orang-orang Yahudi, coba tes itu Muhammad, tahu ndak itu cerita Ashabul Kahfi, coba tanyakan itu. Ditanyakan, Nabi waktu itu belum tahu. Wong ilmunya Nabi ya dari Gusti Allah, sumbernya itulah. Karena itulah menunggu Kanjeng Nabi menjawab, saya jawab besok. Tetapi walam yakulan orang di Kanjeng Nabi, orang diko insyaallahu, ing lafal insyaallah, ya tanpa atau lupa mengucapkan insyaallah, lamun ngersakaken sapa Gusti Allah. Mulane fanazala mongko temurun, apa sing temurun, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wala taqulanna lan ojo ngucap temen sapa sira li syai'in krono sesuatu, li ajli syai'in tegese krono arah sesuatu, ojo ngucap inni fa'ilun zalika ghadan, ing lafal inni fa'ilun zalika ghadan. Ini stune ingsun iku fa'ilun, wong kang bakal nglakoni, wong kang bakal nindakaken zalika ing mengkono syai'in, oleh nindaken ghadan ing dalem ngesuk. Artine ghadan ai fi ma tegese ing dalem waktu, yastaqbilu kang arep teko apa mak, kang bakal teko apa ma, atau kang madhep itu bakal teko apa ma, minaz zamani hale tetep saking waktu. Illa an yasha'a, angin yen to ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah, ai illa multabisan,
tegese hale tegese angin hale bebarengan hale wong kang bebarengi to bebarengan bimasyiatillahi kelawan kersane Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah. Contone bebarengan dengan masyiah bi antaqula kelawan yen to ngucap sapa sira ngucap insyaallahu ing lafal insyaallahu. Ya. Jadi orang mukminnya selalu begitu ya, karena tidak bisa memastikan sesuatu dan karena tidak tahu apa yang akan terjadi nanti atau besok atau lusa, sehingga kalau punya niatan dan mengabarkan saya akan mengerjakan menindakkan satu hal besok atau nanti, harus selalu dibarengi dengan insyaallah bimasyiatillah. Orang tidak ngerti kok. Sama dengan sesuatu yang dikerjakan sekarang ini, itu kita selalu membaca bismillah. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena pekerjaan makhluk itu ciptaannya Khalik. Itulah ahlus sunnah itu yang sangat benar sekali, yang lain itu tersesat ya. Pekerjaan apa saja baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, itu semua diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan oleh Allah berarti bukan atas atau bukan ciptaan kita sendiri. Kita berbicara, pembicaraan kita diciptakan Allah, bukan ciptaan kita. Dan karena kemampuan kita berbicara, kita berjalan, perbuatan pekerjaan jalan itu ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Nah, karena itu semua yang ada itu dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau dikendalikan oleh Allah Ta'ala kita tidak tahu. Karena itulah harus selalu bismillah dan insya Allah. Tidak tahu kok, kita hanya menggunakan saja, meminjam itu kemampuan yang dititipkan oleh Allah yang ada di diri kita masing-masing. Punya kemampuan berjalan, kemampuan menulis, titipan Allah, tetapi penciptanya Allah, kita pinjam itu. Begitulah orang mukmin. Sama dengan kisahnya Ashabul Kahfi, itulah dari awal itu. Kisah apa semuanya itu diceritakan semuanya dari Allah, yang menidurkan Allah, yang menggiring mereka masuk ke gua juga Gusti Allah. Karena itulah kalimatnya kemudian, misalnya wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Nuqallibuhum, aku bolak-balik gitu ya. Aku Allah yang membolak-balik mereka di dalam gua, terkadang miring kanan, terkadang miring kiri. Tidak mengatakan, Qur'annya tidak mengatakan wa yataqallabun atau ya wa yataqallabun, mereka bolak-balik, enggak. Aku yang membalikan ke kanan, membalikan ke kiri. Jadi semuanya disetir oleh Allah, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah orang yang mendekat, orang yang mengungsi, ya, mengungsi mendekat pada Allah, itu alam semesta semuanya itu ditundukkan oleh Allah untuk meladeninya. Nah, itulah matahari itu dibuat nyimpang. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqribuhum dzatas shimal. Nah, itu Ashabul Kahfi, orang-orang yang berlindung kepada Gusti Allah. Sudah, hatinya hanya Allah. Apa yang dilakukan itu semata-mata untuk Allah. Itu yang namanya tauhid. Matahari pun itu ngeladeni itu ya, melayani. Yaitu contohnya melayani yang seharusnya sinarnya lurus, karena sinarnya jadi bengkok menyimpang. Begitu, itu semuanya itu Allah semuanya itulah. Karena itulah yaitu yang apa, kita sekarang mungkin kurang kuat ya, kurang kokoh di dalam hal menghadap Allah. Perasaan itu kemampuan kita lah, inilah, oh ayo kita itu menggalang kekuatan ya,
perasaan kalau kita sudah bisa menggalang kekuatan kita akan sampai ke tujuan. Nggak, bukan karena penggalangan kekuatan, bukan karena tenaga, bukan karena ilmu, bukan karena pengalaman, semuanya tidak ada artinya sama sekali tanpa taufik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, tanpa Gusti Allah menghendaki. Nah, orang yang seperti itu, orang mukmin itu, maka nanti tidak ada rasa sedih ya, karena tidak ada yang namanya kegagalan. Hakikatnya itu tidak ada kegagalan. Oh, Kanjeng Nabi atau siapapun, oh perjuangan itulah yang menjadi wilayah manusia itu. Adapun hasil dan buahnya bukanlah wilayah manusia, sehingga kalau tidak membuahkan hasil ya akan mendapatkan pahala itulah. Ya, jadi tidak gagal itu kalau sudah benar-benar berikhtiar maksimal, tidak ada yang namanya gagal, karena tujuannya bukanlah menciptakan keberhasilan, bukan ya. Tujuannya bukan menciptakan keberhasilan. Oh, kamu berjuang di desa kamu untuk membuat orang sekampung itu beriman, menjadi orang baik semuanya. Tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Gusti Allahnya tidak berubah, tidak apa. Karena itulah diterima atau tidak diterima tidak perlu kamu risau galau ya, dakwahmu diterima atau tidak, kamu sedang mencari ridhonya Gusti Allah. Soal mereka menerima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Nah, itulah pentingnya bismillah dan insyaallah itulah. Wazkur lan nyebuto sira rabbaka ing pangeranira, ay masyiatahu tegese ing kersane rabbaka, tingkane sira mualliqan hale wong kang gantungaken sapa sira, gantungaken biha kan masyiatahu. Semuanya itu ya, itu idza nasita rikalane lali sapa sira, lali at-ta'liqa ing gantungaken biha maring masyiah. Kalau suatu saat keliru atau lupa itu ya, saya mau datang besok, loh kok tanpa insyaallah, disusulilah insyaallah, begitulah. Wa yakunu lan ono apa zikruha nutur masyiah, nutur nafsi'ai ba'dan nisyani dalam sakwuse lali iku ka zikriha kaya nutur masyiah, nuture ma'al qauli sartane ngucapaken. Artinya tidak apa-apa walaupun terlambat, saya mau datang besok insyaallah, ya itu yang baik begitu. Tetapi kok lupa, saya mau datang besok, wah setelah jalan, aduh saya tadi belum insyaallah, ditambahlah insyaallah walaupun sudah lama itu ya. Wong itu baru ingat. Qolang dikosop al-Hasanu Imam al-Hasan wa ghairuhu lan liyane Hasan, pendikane madama fil majlisi, madama selagine langgeng sapa si wong, langgeng iku fil majlisi dalam majlis, majlisnya pengucap itu ya, selama belum pergi jauh begitulah ya. Kalau masih di tempat, saya mengatakan saya mau datang besok, nah, walaupun lama tapi masih di tempat itu, susulilah insyaallah. Wa kullan ngucap sira, ngucap asa menawa-menawa apa sing menawa-menawa an yahdiyani, yen to menuntun ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun, dituntun li aqraba maring dalan kang luwih perek min hadza tinimbang iki ceritane ashabul kahfi, min khabari ahlil kahfi, tegese tinimbang iki ceritane ahlul kahfi ya, dalan luwih perek fid dilalati ing dalem membuktikan ala nubuwati ingatase kenabian ingsun. Apane rosyadan petunjuke, hidayatan tegese petunjuke, wa qad fa'ala lan temen wis agawe sapa Allahu Gusti Allah, agawe zalika ing mengkono yahdiyani ya. Artinya Nabi menceritakan ashabul kahfi itu kan karena menjawab pertanyaan orang-orang Mekah. Pertanyaan itu atas suruhan orang-orang Yahudi, tujuannya untuk membuktikan kenabian Kanjeng Nabi. Orang-orang Mekah tanya pada Muhammad, coba tanya soal apa? Tanya ngetes soal ashabul kahfi, orang-orang yang dulu tidur di gua sampai 300 tahun. Coba itu, kalau Muhammad benar-benar Nabi, nanti coba bisa menjawab. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, itu dia bukan Nabi itu
Nah, itu ngetes seperti itu. Lah kemudian setelah itu ditanya Nabi mengatakan jalannya besok ya, belum turun wahyu. Lah nyatanya kemudian turun wahyu dan diceritakan. Lah itu adalah menceritakan Ashabul Kahfi. Ini salah satu bukti dari kenabian Kanjeng Nabi. Itulah bukti Nabi itu memang nabi begitu loh. Jadi orang Mekah pun ya bisa membuktikan itu. Orang Yahudi yang nyuruh itu juga membuktikan oh Muhammad ternyata nabi. Tetapi ada jalan yang lebih dekat dan lebih mudah untuk membuktikan kenabiannya itu. Apa itu? Ya sangat banyak, terutama sekali Quran itulah. Bukan hanya dites soal Ashabul Kahfi, semua perilaku Nabi, semua yang dijalankan Nabi menunjukkan kenabiannya. Tidak ada yang tidak. Itulah yang paling besar sendiri adalah Quran itulah. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Wala bitulan podo meneng sopo fityah fi kahfihim ing dalem guane fityah menenge mau salah samiatin ing dalem 300 yo lafal miatin iku bitanwini kelawan tanwin sinina yo piro-piro taun yo lafal sinin iku atfu bayanin dadi ataf bayan li salah samiatin kadue lafal salah samiatin wa hadhihi sinuna utikilah piro-piro taun as-salasumiatin kang 300 inda ahlil kitabi mungguwe ahlil kitab iku syamsiyatun tahun syamsiyah, tahun kang bangsa sebenarnya hitungan melalui matahari. Hitungan matahari itu Januari, Februari, Maret, April itu namanya tahun syamsiyah. Wa tazidulan nambahi opo al-qamariyatu tahun bulan, tahun qamariyah nambah alaiha ing atase salasami'ah indal arabi mungwe wong Arab nambahi tis'a sinina ing 9 tahun. Maksudnya kalau hitungannya pakai hitungan qamariyah yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu menjadi bertambah 9 tahun. Ya karena setiap tahunnya tahun Syamsiah itu lebih panjang 11 hari daripada tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah lebih pendek 11 hari. Sehingga kalau dihitung setiap 100 tahun Januari Februari itu menjadi 103 tahun Muharram, Safar, Rabiul Awal itu. Setiap 100 tahun Masehi itu 103 tahun Hijriyah. Nah, kalau 300 tahun Masehi berarti 309 tahun Hijriyah. Nah itu terbukti itu ya. Nah ini juga salah satu mukjizatnya Quran. Waqad dzukirat lan temen disebut apa ziyadah tambahan disebutnya fi qalihi ing dalam dawe Gusti Allah rupane dawuh wazdadu tis'a wazdadu lan padha nambahi sapa fityah nambahi tis'an ing 9 tahun ay tis'a sinina tegese ing 9 tahun. Lah berarti dua hitungan disebut dua-duanya ini ya. Itu mereka tidur di dalam guanya selama 300 tahun selamatin sinin dan bertambah dan nambah 9 tahun. Masya Allah itu ya, tidak langsung disebutkan 309 tahun, tidak seperti itu Qurannya, tetapi yang disebutkan 300 tahun kemudian nambah 9 tahun. Lah itu pas sekali 300 tahun hitungan Syamsiyah, 300 plus 9 tahun hitungan Qamariyah. Fasala sumiatin utai 300 tahun iku asyamsiyatu tahun syamsiyah salah sumiatin watis'un yo 300 songo apane qamariyatan tahun qamariyah. Kul ngucapo sira Allahu ta Gusti Allah iku alamu mengetahui bima maring waktu labisu kang padha manggon atau meneng sapa fityah
lebih mengetahui mimman tinimbang wong ikhtalafu kang podo persulayan sapa man, mimman tinimbang kaum ikhtalafu kang podo persulayan sapa man fihi ing dalem lubsu, malabisu itu fi dalem malabisu gitu ya, bimalabisu maring uliye manggon to uliye meneng fitnyah itu manya masdar ya, wa huwa utawi malab wa huwa utai malabisu iku ma barang taqaddama kang wis dingin apa zikruhu nuturma lahu iku tetep kadhe Gusti Allah ghaibus samawati uti barang ghaibe pira-pira langit wal ardi lan bumi ai ilmuhu tegese ngawruhi ghaibus samawati wal ardi. Ya sudah, ini juga tidak perlu jadi perdebatan. Yang jelas Gusti Allah tahu semuanya itu. Kita manusia itu ya sangat sedikit tahunya itu. Absir ya, para kiai dulu mani buh gawok meriksani temen. Absir alangkah maha melihatnya ya, gumun meriksani temen sopo bihi Gusti Allah ai billahi tegese Gusti Allah wahya tilafal absir iku sighatu ta'ajjubin sighat ta'ajjub wa asmi' lan betapa buka itu betapa krungu temen sopo bihi Gusti Allah kadzalika kaya mengkono-mengkono sighatu ta'ajjub bimakna ma absarahu wa ma asma'ahu kelawan maknane lafal ma absarahu ma uti opo sewiji-wiji ku absarahu gawe mriksani opo ma ing Gusti Allah wa malan uti opo sewiji-wiji ku asma'ahu gawe ngrungu opo ma ing Gusti Allah. Nah, itu kalau di Indonesia kan ya betapa itu ma absarahu betapa Allah maha melihat wa ma asma'u betapa Allah maha mendengar wa huma utawi absir lan asmi iku ala jihatil majazi ing atase arah majaz. Majaz itu ya maksudnya itu yang Gusti Allah itulah, tidak ada sesuatu yang membuat Gusti Allah itu melihat, tidak ada sesuatu yang menyebabkan membuat Gusti Allah itu sangat mendengar. Berbeda dengan kita itu sangat melihat karena apa? Karena matanya itu masih sangat murni, sangat bening. Kita itu mendengar, pendengarannya sangat awas itu karena memang umpamanya telinganya besar atau apa umpamanya. Gusti Allah tidak, ya Gusti Allah maha melihat, maha mendengar, tidak disebabkan oleh apa-apa. Itu maknanya ala jihatil majaz. Wal muradu tikang dikarepaken iku annahu stune Gusti Allah iku la yaghibu ora samar an basarihi sangking peningale Gusti Allah wa sam'ihi lan pendengarane Gusti Allah apa syai'un sesuatu malahum ora niku tetep kadue makhluk li ahli samawati tegese kadue penduduke pira-pira langit wal ardi lan bumi min dunihi sakliyane Gusti Allah min waliyin utai wong kang nulungi nasirin tegese wong kang belani wala yusyriku lan ora nyekutoni ora barengi fi hukmihi ing dalem putusane lan ora nyekutoaken sapa Gusti Allah fi hukmihi dalam putusane Gusti Allah orang mengajak lah ya, orang mengajak orang nyekutaken ahadan ing wong suwiji li'annahu krana sunne Gusti Allah iku ghaniyun dat kang semugih ora butuh semugih anis syariki saking wong kang nyekutoni. Nah inilah komentar setelah menceritakan Ashabul Kahfi baik dari sisi jumlah mereka berapa dan dari sisi berapa lama mereka tinggal di gua. Akhirnya dikomentari ini penghujung ceritanya, sudahlah itu semuanya hanya Allah yang tahu. Wong itu sesuatu yang terjadi sejak lama dulu sekali sebelum Quran turun, sebelum Kanjeng Nabi diutus.
Jadi ceritanya itu ya hanya cukup mendengar keterangan dari Gusti Allah, tidak perlu kemudian mencari-cari kabar dan cerita dari yang lain. Yang lain tidak ada yang tahu. Ya kalau Allah menceritakan begini ya sudah, ambillah itu sebatas yang diceritakan oleh Allah, tidak perlu dicari-cari, dikorek lagi karena tidak ada sumbernya yang bisa dipercaya. Gitulah, Allah yang tahu semuanya, kita berserah diri saja seperti itu. Watlu ma uhyaya.